Halo, saya Benny Mustikowaci dan kali ini saya akan sharing dan kita akan belajar bersama bagaimana caranya memunculkan elemen ketika scroll dengan mengkombinasikan HTML, JavaScript, dan CSS. Kurang lebih begini hasil akhirnya. Ya, jadi ketika kita scroll nanti dia akan muncul sebuah elemen otomatis. Dan ketika kita scroll ke atas, dia otomatis akan menghilang. Oke, langsung saja. Silahkan kalian buka teks editor favorit kalian masing-masing. Di sini saya menggunakan VS Code. Seperti biasa, untuk mempersingkat waktu, saya sudah menyiapkan source code-nya. Nanti kalian bisa download dan saya taruh link di deskripsi. Di sini saya sudah membuat 3 file. File yang pertama saya beri nama index.html untuk menyimpan HTML-nya. Untuk yang kedua script.js untuk menyimpan JavaScript-nya. Yang ketiga saya beri nama style.css untuk menyimpan file CSS-nya. Untuk yang pertama file HTML-nya, di sini saya membuat 2 section. Section yang pertama untuk memunculkan judul. Kemudian section yang kedua untuk memunculkan mulai dari sini sampai sini. Di sini saya beri nama div yang pertama dengan kelas container dan elemen, dan yang kedua div dengan kelas kotak. Kemudian di dalam kelas kotak ini saya berikan 3 div lagi dengan kelas teks, dan saya berikan elemen H3 untuk judulnya dan P untuk paragraf di sini. Ini kita bisa copy saja sampai 3 teks. Kemudian setelah itu kita bisa copy section ini sebanyak 2 kali. Nah, jadi nanti akan muncul 3 elemen seperti ini. Kemudian kita lanjut ke CSS-nya. Ya, di sini saya sudah menyiapkan CSS-nya. Untuk yang pertama ini CSS reset sederhana untuk menghilangkan margin dan padding. Kemudian saya memberikan font family-nya sans serif untuk merubah jenis hurufnya. Kemudian yang ketiga pada tag body kita berikan background hitam. Kemudian untuk pengaturan layout-nya kita berikan tag section-nya min-hex 100 agar dia full satu layar dengan display flex, justify content center, align item center, kemudian teks align-nya center supaya dia berada di tengah. Kemudian ini untuk memberikan warna tulisan di setiap tag turunan yang ganjil dari tag section. Kita berikan warna tulisan putih. Kemudian ini untuk memberikan warna tulisan dan warna background di setiap tag turunan yang genap dari tag section. Kita berikan warna hitam dan background yang putih. Kemudian selanjutnya kita berikan kontainernya margin 100 px agar dia ada jarak. Kemudian section H1 nya kita berikan font size 4 rem supaya dia fontnya membesar ukurannya. Kemudian ini section H2 untuk mengatur H2 yang berada di section. Ini mengatur ukuran hurufnya. Kemudian ini mengatur teksnya agar menjadi kapital semua. Kemudian kita atur layout kotaknya menjadi display flex. Kemudian pada section teksnya kita beri warna background biru dengan margin 20 px dan padding 20 px. Kemudian pada section kotak H3 nya yang di sini kita beri font size 2 rem, margin bottomnya 10 px agar dia ada jarak di bawahnya. Kemudian kita ubah menjadi teks kapital. Kemudian untuk elemennya
ini kita memberikan transisi dan pergerakan secara horizontal, jadi agar dia elemennya naik ke atas seperti itu ya. Kemudian kita kasih opacity null agar dia nanti tidak terlihat terlebih dahulu, kemudian nanti ketika kita scroll dia akan otomatis muncul. Coba kita matikan JavaScript-nya ya, dia akan menghilang sebelumnya. Kemudian nanti kita buat agar dia muncul ketika di scroll. Kita munculkan lagi dulu. Kemudian ini saya buat satu kelas baru, ini belum ada di HTML nya, jadi kita buat kelas tampil. Ini fungsinya nanti untuk menampilkan elemen yang ini, elemen kotak beserta judulnya ini, dan kita rubah dia opacity-nya menjadi 1 agar dia terlihat. Kemudian ini untuk media query, jadi ketika maksimal ukuran layarnya 900 dia akan berubah menjadi, yang pertama font size-nya dia akan jadi 3 rem untuk H1 nya, kemudian kotaknya dia flag direction-nya akan jadi kolom, contohnya seperti ini. Nah dia akan berubah otomatis ketika layarnya dilebarkan. Kemudian ketika sudah mencapai di bawah 900 dia akan berubah lagi. Oke, sekarang kita ke JavaScript-nya. Untuk JavaScript-nya di sini yang pertama kali kita lakukan adalah kita menangkap event scroll-nya. Jadi ketika user scroll, JavaScript akan menangkapnya. Kemudian ketika user scroll, maka akan menjalankan function muncul. Nah, di sini kita buat function-nya. Fungsi ini untuk membuat efek elemen muncul ketika scroll. Yang pertama di sini kita akan menangkap setiap tag dengan kelas elemen. Di sini namanya bebas ya. Ini saya berikan elements karena elemennya lebih dari 1. Kita tangkap dengan cara document.query selector all untuk menangkap semua elemennya dengan kelas elemen. Nah, kelas elemen tadi itu yang ada di sini. Nah, kelas elemen di kontainer ini. Jadi kan ini ada beberapa kelas ya, 1, 2, dan 3. Jadi nanti kita akan tangkap semuanya. Kemudian setelah kita tangkap semua tag dengan kelas elemen, kita lakukan perulangan untuk setiap tagnya. Di dalam perulangan tersebut, kita akan menangkap tinggi layarnya dengan window .inner height. Ini untuk menangkap tinggi layar. Kemudian dari setiap elemen tadi kita akan menangkap ukuran elemen dan posisinya relatif terhadap viewport. Kemudian yang ketiga kita akan menentukan ukuran di mana elemen itu akan muncul. Di sini saya beri nilai 150. Ini bisa dirubah sesuai kebutuhan ya. Setelah itu kita melakukan pengkondisian. Jika jarak atas elemen kurang dari tinggi layar dikurangi ukuran scroll, maka kita akan menambahkan kelas tampil yang di sini tadi. Kelas tampil di setiap tag dengan kelas elemen. Jadi nanti di setiap ada kelas elemen ini, dan ketika sudah memenuhi persyaratannya, kita akan menambahkan kelas tampil untuk memunculkan elemennya. Dengan cara kita menambahkan kelas list, add, dan diisi dengan nama kelasnya, kelas tampil. Jika tidak, maka kita hapus dengan fungsi remove. Ya, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar.